نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali di masjid ini untuk melanjutkan kajian kitab Ushul Iman karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wana berjamaah pada malam hari ini insyaallah taala akan kita lanjutkan hadis yang ke-25 dari kitab Ushul Iman. Qala Allah taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Inna Allah tabaraka wa ta'ala qala. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Ini termasuk al-hadits al-qudsi. Man 'ada li waliyya. Barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adantuhu fil harbi. Maka sungguh aku nyatakan perang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya min ada'i ma faradtuhu 'alayhi. Tidak ada bentuk takarrub seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai melebihi pelaksanaan apa yang aku wajibkan atasnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku bertakarrub kepadaku dengan amalan-amalan sunnah
sampai aku betul-betul mencintaimu. Faida ahbabtuhu, jika aku mencintaimu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan membimbing pendengarannya yang ia pakai untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yabsiru bihi, dan aku bimbing penglihatan yang ia pakai untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku bimbing tangan yang biasa ia bentangkan. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku bimbing kakinya yang biasa ia pakai untuk berjalan. Wa la in sa'alani, jika dia meminta kepadaku, la'utiyanna, sungguh aku akan memberikan sesuai dengan apa yang dia minta. Wa la ista'adan, dan sungguh jika dia meminta perlindungan kepadaku, la'uidanna, sungguh aku akan melindunginya. Wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu ta'addudi an qawli nafsi abdul mu'min. Aku tidak pernah merasa bimbang terhadap apa yang aku lakukan, seperti aku bimbang untuk mencabut nyawa hambaku yang beriman. Yakraul maut, dia tidak ingin mati. Wa akau maka akau, dan aku tidak ingin menyakiti hambaku yang beriman itu. Wala budda lahu minhu, tapi mau tidak mau dia harus mati. Rawahu al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 6503. 6502. Ya, 6502. Hadis ini disebut dengan Al-Hadithul Qudsi. Yang dimaksud dengan Al-Hadithul Qudsi ialah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, namun dengan bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Hadits Al-Qudsi ini ada yang sahih, ada yang dhaif. Kalau dari Rasulullah kemudian dari Allah Subhanahu Wa Taala, jelas tidak diragukan kebenarannya. Tapi yang jadi permasalahan ialah dari perawi-perawinya setelah sahabat, ya. Nah, jadi ada yang sahih, ada yang dhaif. Adapun Al-Hadits Al-Qudsi yang kita baca tadi disepakati oleh para ulama sesuai, dan termasuk salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih. Nah, para ulama banyak yang mengomentari hadis ini dengan komentar yang sangat baik. Di antaranya ialah Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama Yaman, penyusun kitab Nailul Awtar, ya, Fathul Qadir dan lain-lain, ya.
Beliau menyatakan tentang hadis ini, qad istamala ala fawid katsirah an-nafs jaliyatul qadr liman fahima haqqa fahmiya wa tadabbara kama yanbaghi. Hadis ini membuat banyak faedah yang bermanfaat dan memiliki bobot yang sangat mulia, yang sangat tinggi bagi yang memahaminya dengan pemahaman yang benar dan merenungkannya dengan cara yang pantas. Dan memang karena betul Allah kalau kita mempelajari satu hadis ini itu bisa kita jelaskan secara panjang lebar masalah. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah saja beliau menjabarkan hadis ini untuk satu tema sehingga membuatkan karya tulis satu yang berjudul Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'i syaitan. Perbedaan antara wali Allah dan wali syaitan. Khusus masalah wali guys. Ya, satu kitab. Belum lagi faedah yang lain. Ya, tentang hal-hal yang terkait dengan kewajiban-kewajiban zahir dan batin. Barakallahu. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, ambil dari lafaz man 'adali waliyan faqad adantuhu bil haqqi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku nyatakan perang. Nah, di sini faedah yang pertama ialah tentang man huwa waliullah. Siapa sebetulnya wali Allah itu? Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani menyusun kitab Bulughul Maram, menyusun kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, menyatakan dalam Fathul Bari, al-muradu bi waliyillah, yang dimaksud dengan waliullah ialah al-alimu billah, orang yang mengenal Allah, dengan baik, al-wajibu ala ta'atihi, yang senantiasa mentaatinya, al-mukhlisu fi ibadatihi, dan ikhlas dalam beribadah kepadanya. Nah, kalau kita menyimpulkan bahwa waliullah menurut penjelasan dari Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah itu memiliki 3 kriteria yang pokok
Yang pertama ialah al-alimu billah. Orang itu mengenal Allah dengan baik. Pertanyaannya, dengan apa kita mengenal Allah? Padahal Allah adalah zat yang gaib. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa dengan 4 cara. Yang pertama adalah di ayatihi as-syar'iyyah, dan mempelajari ayat-ayat Allah yang menjadi dasar syariat ini. Kita mengenal Allah dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Semakin paham Al-Quran, semakin paham hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang itu semakin mengenal Allah. Tahu apa saja hak Allah yang harus ditunaikan. Siapakah Allah itu? Apa saja yang dibenci Allah? Apa saja yang dicintai oleh Allah? Mengenal Allah dengan cara. Kemudian yang kedua, bima'rifati asma'illahi wa sifatih, dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Alhamdulillah, dalam kitab Ushulul Iman yang kita pelajari ini, sebagian besar memuat tentang apa ini? Penjelasan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengenal nama-nama Allah dan mengenal sifat-sifat Allah itu akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Semakin tahu bagaimana kebesaran Allah. Semakin tahu siapa sebetulnya Tuhan yang kita ibadahi, yang kita sembah. Sifat-sifat itu seperti apa? Bagaimana orang kalau mengenal sesuatu tentu harus tahu namanya apa, sifat-sifatnya bagaimana. Ya, nah, oke. Ditanya, kamu kenal gak sama si Fulan? Kenal. Namanya siapa? Gak tahu. Ciri-cirinya bagaimana? Gak tahu. Tapi kamu gak kenal. Ya kan? Demikian pula ada orang yang mengenal Allah dengan baik, tapi ditanya, siapa Allah itu? Tidak tahu. Bagaimana kan? Nama-nama Allah, sifat-sifatnya tidak tahu. Tapi orang ini tidak mengenal Allah. Cara ketiga, di ayatillahi al-kauniyah, dengan mengenal tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini. Langit berdiri tanpa tiang, gunung kokoh sebagai pasar yang sangat besar, lautan yang luas, ya, dan beraneka ragam panorama alam. Semuanya ini adalah ciptaan Allah. Ya, nah, karya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang kalau ingin mengenal lebih dekat tentang tokoh tertentu, di antara yang ia lakukan mengenal karya-karyanya, ya, apa saja kitab-kitab yang dihasilkannya, yang disusunnya, ya, karya ilmiahnya apa, nah, itu mesti ada dalam biografi seseorang, mesti disebutkan, ya.
Demikian pula kalau kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita itu harus mengenal ciptaan Allah taala di alam semesta ini. Yang kalau kita merenungkan sejenak saja akan kita simpulkan bahwa memang Allah Subhanahu wa taala saja yang Maha Kuasa. Tidak mungkin manusia yang lemah ini mampu menciptakan langit seperti itu, gunung seperti itu, lautan seperti itu, dan lain-lain yang seperti itu. Mungkin asli Allah Ta'ala dan yang Maha Kuasa. Kemudian yang keempat, ihsan fil ibadah, dengan cara ihsan dalam ibadah. Artinya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki keyakinan yang tinggi bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang mengawasi kita, sedang ada di depan kita. Sehingga kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa dikatakan ihsan itu ialah ibadah kepada Allah dengan keyakinan kita lihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seolah-olah kita bisa melihat Allah. Orang kalau kenal baik, biasanya semuanya baik. Orang kenal baik, tapi dia berjauhan, tak menyapa, juga kenal baik namanya. Dia kenal saja. Kenal baik itu orang ini betul baik, selalu baik, berusaha mendekat. Demikian pula kalau kita ingin mengenal baik Allah Subhanahu wa taala, harus mengenal Allah mendekat. Dengan cara kita beribadah, kita tampilkan ibadah yang baik dengan penuh keyakinan bahwa Allah sedang berada di hadapan kita, mengawasi kita, dan seolah-olah kita melihat Allah. Itu ciri pertama yang pokok yang dimiliki oleh wali Allah. Nah, kalau tidak memenuhi itu, jangan kemudian mengatakan wali Allah. Yang kedua, al-wajib ala ta'atih. Senantiasa mentaati Allah. Perintah-perintahnya dilaksanakan, khususnya yang wajib-wajib itu ya. Nah, tambah dengan yang sunnah-sunnah. Kalau ada orang mengaku wali Allah, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, alasannya saya tidak kenal baik sama Allah. Dan baik malah melanggar aturan Allah. Itu kenalan baik dalam apa itu ya. Nah, ya Allah mengenal Anda sangat baik dalam melanggar Allah Ta'ala. Bukan sangat baik dalam mentaati Allah. Bukan wali Allah. Ya. Nah, semakin kenal baik, ya semakin menghormati ya. Nah, kemudian semakin apa ini? Seenaknya sendiri. Nah, baik malah lain aturan-aturannya diinjak-injak, dilecehkan ya, jelas ini bukan orang yang baik, bukan wali Allah. Kemudian yang ketiga, al-mukhlis fi ibadati, yaitu ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukannya ketika mengamalkan amalan-amalan yang wajib maupun sunnah, semuanya itu semata-mata ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah, mencari surga dari Allah, mengharap kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kalau melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan atau mengamalkan amalan sunnah, ya, belajar Al-Quran wa sunnah, tapi semuanya didasari riya dan sum'ah, didasari ketika ikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah mewakili ya ciri-ciri waliullah yang lain ini yang pokok harus ada pada orang yang disebut waliullah. Semuanya ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allah, tahuilah sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun alaihim, mereka tidak akan merasa takut, wa lahum yahzanun, dan tidak pula bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka ialah orang yang beriman dan bertakwa. Mengenal Allah tadi sebagai tanda keimanan. Mentaati Allah dan beribadah dengan ikhlas sebagai tanda lain ketakwaan. Ya. Nah, seperti itu. Baik. Juga diambil dari hadis yang kita baca tadi bahwa wali Allah itu senantiasa bertakarrub kepada Allah dengan amalan-amalan yang paling Allah cintai, yakni amalan yang wajib, kemudian ditambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Ini masuk dalam ciri yang kedua. Senantiasa baik mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi kalau ciri-cirinya sebaliknya, maka itu disebut apa? Wali syaitan. Ya, teman-temannya syaitan. Nah, naudzubillah min dzalik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari wali syaitan. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, hurmatu mu'adati awliyaillah. Haram memusuhi wali-wali Allah. Jadi kalau kita sudah tahu siapa wali Allah itu, oh ternyata orang yang kenal baik dengan Allah, yang rajin belajar Al-Quran, Sunnah, yang rajin mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, yang rajin merenungkan ciptaan Allah di alam semesta ini, untuk ambil ibrahnya, yang beribadah dengan baik, dengan penuh ihsan, yang senantiasa mentaati Allah, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, yang ikhlas dalam beribadah, maka kita harus mencintai orang itu, suka sama orang itu, dilarang untuk membencinya. Ya, atas dasar apa kalian membenci orang seperti itu? Mereka bukan orang yang suka mengganggu. Mereka itu adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka haram kalau ada yang memusuhi di sini dia membenci orang itu, menteror orang itu, atau bahkan kalau bila misalnya sampai membunuh orang itu. Harus kita muliakan mereka layaknya manusia, bukan memuliakan mereka secara berlebihan. Nanti insya Allah faedah berikut tak sikapi wali Allah. Ya, nah di sini kenapa kok dia haramkan? Karena Allah mengancam man adali waliya, karena siapa yang memusuhi waliku faqad adantu bil haq, sungguh aku nyatakan perang sama orang itu. Allah nyatakan perang. Nah, kalau kita dimusuhi oleh Allah, diperangi oleh Allah, sudah
hati kita dibenci oleh Allah. Dan apa yang kita lakukan itu hilang karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, apa itu? Sebutkan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dinyatakan perang Imam Al-Fatihani rahimahullah ta'ala menyatakan fi hadha tahdidun syadid lianna man harabahu Allah ahlaka. Dalam hadis ini terdapat ancaman yang sangat keras, yakni barang siapa yang memusuhi wali-wali Allah maka Allah akan memeranginya. Dan kalau Allah memeranginya, berarti Allah akan menghancurkan orang itu. Insyaallah. Jadi makna memerangi itu menghancurkan orang. Dihancurkan masa depan orang itu di dunia dan di akhirat. Kalau kami memusuhi wali Allah, membenci wali Allah, melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi terhadap wali Allah, maka ancamannya ialah diperangi oleh Allah dalam arti akan dihancurkan masa depannya di dunia dan di akhirat. Tapi tindakan itu termasuk tindakan yang haram karena mendapatkan ancaman semacam. Seandainya tindakan itu boleh atau bahkan baik, tentu tidak patut diancam dengan ancaman semacam ini. Ya, barakallahu. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa memusuhi wali itu maksudnya ialah yu'duna awliya Allah bi abdanihim aw aqrabihim aw amwalihim, yakni mengganggu wali Allah, baik mengganggu badan mereka, mengganggu kehormatan mereka, ataupun mengganggu harta mereka. Jangan sampai mereka dipukul, jangan sampai mereka itu dizalimi, jangan sampai mereka itu dijelekkan martabatnya, dilecehkan, diejek. Jangan sampai harta mereka dirampas. Ya, kalau melakukan salah satunya, mengganggu fisiknya, mengganggu kehormatannya, atau mengganggu hartanya, maka saat itu sudah dikatakan memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya ialah dihancurkan oleh Allah masa depan orang itu di dunia dan di akhirat. Ini, itu. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah berikutnya. Afdalu ma yataqarrabu bihi al-'abdu ila rabbih al-mafruḍat. Amalan taqarrub yang paling utama ialah melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Jadi amalan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling afdal, yang paling dicintai oleh Allah ialah melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama, ya. Salat lima waktu wajib enggak? Oke. Tidak dilaksanakan dengan baik, tapi melaksanakan kewajiban yang Allah cintai. Lebih utama daripada amalan salat-salat yang lain. Ya. Nah, amalan yang wajib itu pahalanya lebih besar di sisi Allah daripada amalan-amalan yang sunnah. Sekalipun amalan sunnahnya banyak, itu tak bisa menandingi amalan-amalan yang wajib. Termasuk juga
meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib. Ya. Meninggalkan perjudian, pencurian, perzinaan, minum khamar, syirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan yang lain wajib. Itu adalah amalan yang wajib yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sebaliknya. Amalan-amalan sunnahnya, Masya Allah, dia nggak pernah telat. Ya, puasa Senin Kamis nggak pernah telat. Puasa Ramadan selalu nggak puasa. Nah, ini balik. Mending puasa Ramadan saja, nggak pakai puasa Senin Kamis daripada balik seperti itu. Ya, nah, kalau dua-duanya, bagaimana nanti? Ya. Sholat malamnya, Masya Allah, ya, rajin sekali tiap hari. Sholat 5 waktunya, bolong-bolong. Nah itu kebalik. Lebih baik sholat 5 waktu saja daripada sholat sunnah. Ya, tanpa sholat, balik, enggak. Tapi kalau berduanya asal, ya. Untuk infak macam-macam yang seperti sunnah itu kemauan sekali. Zakat yang wajib nggak pernah dikeluarkan. Balik, ya. Jadi amalan yang paling afdal dan paling Allah cintai ialah amalan-amalan yang wajib. Baik perintah yang wajib atau larangan yang wajib ditinggalkan. Nah, kemudian faedah berikutnya. Istighbab al-aktsar bin nawafil. Disunahkan memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Namanya orang tidak ada yang sempurna, ya, dalam mengamalkan perintah-perintah yang wajib. Itu kadang-kadang nilainya banyak yang kurang. Sholat 5 waktu saja. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang apa ini malas, kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek, ya. Maka untuk menutup kekurangan-kekurangan tadi, diperlukan kita memperbanyak amalan-amalan supaya sholat wajib kita itu nilainya sempurna. Maka harus didukung dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Supaya puasa yang wajib kita itu sempurna, maka harus ditambah dengan apa ini? Puasa-puasa sunnah dan yang lain. Kemudian dalam hal ini kita terdapat faedah. Athar mahabbatillahi fi awliya'i. Pengaruh kecintaan Allah terhadap wali-wali. Jika Allah sudah mencintai walinya, si wali itu, ya, cintai manusia yang sudah menjadi wali, maka memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap wali itu. Di antara pengaruhnya ialah yang pertama, dia akan memiliki atau mendapatkan ma'iyatullah al-khassah, kebersamaan Allah yang sifatnya khusus.
Jadi kalau seorang hamba sudah menjadi waliullah, maka akan dicintai oleh Allah dan pengaruhnya Allah Ta'ala akan memberikan ma'iyatullah al-khusus, kebersamaan Allah yang sifatnya khusus. Apa itu maksud kebersamaan Allah yang sifatnya khusus? Hak langkahnya selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke arah yang baik. Fa'idha ahbabtuhu kuntu sal'ahu alladhi yasma'u bih. Matanya itu dibimbing oleh Allah untuk selalu melihat yang baik-baik dan tidak melihat yang jelek-jelek. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Nah, telinganya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mendengar yang baik-baik dan tidak mendengar yang jelek-jelek. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan matanya dibimbing oleh Allah melihat yang baik-baik, tidak melihat yang jelek-jelek. Wa yadahu allati yasbih, tangannya selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu beramal yang baik, melakukan yang baik-baik. Ya. Wa rijlahu allati yamshi biha, kakinya selalu dibimbing oleh Allah untuk melangkah ke jalan yang baik. So, ini penting, itu namanya hidayah, itu taufik. Mana-mana diarahkan oleh Allah. Itu maksudnya hadis ini. Tidak sebagaimana yang dipahami oleh kelompok sesat wahdatul wujud, manunggaling istiqamah. Mereka tidak paham hadis ini dengan baik. Menyimpulkan kalau orang itu sudah menjadi wali Allah, maka Allah akan menyatu pada diri orang itu. Allah ya dia ya Allah. Pokoknya semua gerakannya Allah semuanya. Jadi mata yang ia pakai melihat dia mata Allah. Telinga yang pakai ia dengarnya telinganya Allah. Tangan yang dia pakai pegang-pegang tangannya Allah. Kaki yang dia pakai melangkah ialah kakinya Allah. Ta'ala Allah uluwan kabir. Nah, tinggi Allah. Tinggian yang sangat besar. Naudzubillah min dzalik. Kalau semuanya ini Allah, itu siapa yang menyembah dan siapa yang harus disembah? Akhirnya tokoh-tokoh besar aliran wahdatul wujud yang jelas-jelas kafir sampai bingung dan menyimpulkan, saya tidak tahu harus bagaimana, mau menyembah siapa? Allah ialah aku ialah Allah. Bahkan salah seorang dari mereka itu sempat mengembara mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selama 40 tahun mengenal hakikat Allah itu. Nah, kemarin datang mengumpulkan santri-santrinya dan berkata, setelah melakukan pengembaraan 40 tahun ini, saya bisa menyimpulkan ternyata Allah itu ya aku. Sehingga kita tidak perlu lagi melakukan apa-apa. Sehingga tokoh-tokoh mereka itu tidak sholat, tidak zakat, macam-macam. Kenapa? Walillah. Sudah tingkat makrifat. Ya, nah,
sudah menyatu dengan Allah. Ya, nah. Naudzubillah min dzalik. Padahal dalam arti jelas maknanya itu, yakni membimbing pendengaran yang dia pakai dengar, membimbing penglihatan yang dia pakai untuk melihat, membimbing tangan yang dia pakai untuk membentangkan, atau kaki yang dia pakai untuk mencapai. Ya, artinya membedakan na'iyatullah al-khas, bimbingan ke arah yang baik. Ini yang pertama, pengaruh kalau sudah menjadi wali Allah yang dicintai oleh Allah. Pengaruh yang kedua, doaul wali mustajab. Doanya wali Allah yang sudah dicintai oleh Allah tadi itu mustajab, pasti dikabulkan. Bukan mudah dikabulkan sekarang. Tingkatannya itu apa? Tingkatan kepastian. Ya. Keberhasilan doanya itu 100%. Kenapa demikian? Dalam hadis ini disebutkan dengan alat-alat tauhid dalam ilmu bahasa Arab. Ya. Walain sa'alani. Lam di sini lamur tidak, yang artinya ialah tauhid. Ya. Yang artinya ialah tauhid. Menguatkan. Ya. Sungguh jika waliku meminta sesuatu kepadaku, la'u'tiyannahu, sungguh aku akan memberi sesuai dengan permintaan. Ada nun taukid, afilah taukid. Wa sa'adan la'u'tiyannahu, kalau dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku beri perlindungan. Tingkat keberhasilannya itu 100%. Soalnya itu mustajabnya itu 100%. Luar biasa mustajab. Namun perlu dijelaskan apa yang dimaksud doa yang mustajab itu. Saya salah paham. Ya. Saya sudah berusaha memenuhi persyaratan bagi wali Allah, ya, ternyata doa saya tidak pernah dikabulkan, ya. Nah. Gitu. Doa itu dikatakan mustajab dengan 3 ciri. Yang pertama, dikabulkan dengan diberi sesuai dengan permintaan doa. Ini kemungkinan pertama. Minta anak, dikasih anak. Ya, minta rezeki yang banyak, dikasih rezeki yang banyak. Badawi, sesuai dengan apa ini? Permintaan. Yang kedua, diganti dengan yang lain yang lebih baik. Ya. Orangnya ini bodoh, ya, bodoh agama, arti ilmu, nggak punya anak, selalu memohon supaya punya anak yang solid dan pintar. Lama bersahabat punya anak, tetapi Allah memberi ganti yang lebih baik. Orang ini jadi solid dan menjadi ulama. Oh, lebih baik. Ya, nah, dia sendiri yang jadi apa ini?
ganti dengan yang lain yang lebih baik. Yang ketiga, kemungkinannya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dijadikan sebagai bahan untuk menghapus kesalahannya di hari kiamat nanti. Ya, simpan sebagai pahala amal kebaikan yang bisa digunakan untuk menghapus kejelekan-kejelekannya nanti di hari kiamat. Nah, ini semuanya termasuk mustajab. Jadi jangan sampai salah paham. Oh, katanya wali mustajab. Ya, nah, saya bilang kepada wali karena orangnya orang soleh, Pak. Orang saya lama gak punya anak. Oh, insya Allah ya Allah beri dia anak. Ini kok gak dapat anak-anak juga gimana Ustaz? Ya, saya gimana ini? Katanya 100%. Ada jawab. Soal itu mustajab dengan 3 kemungkinan tadi. Kalau enggak ini ya ini. Kalau enggak ini yang itu. Kalau enggak ini ya itu. Tapi ada sesuatu yang menghalangi terkabulkannya doa. Jangan-jangan ada masalah dari orang yang berdoa ini. Ya. Sehingga Allah tidak mengabulkan. Yang jelas kalau orang itu betul waliullah 100%. Nah, di antara contoh yang doanya itu langsung dikabulkan sesuai dengan permintaannya. Dan orang ini sudah tidak diragukan sebagai waliullah karena dia sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meragukan sahabat? Contohnya sahabat. Kalau saya contohkan Kiai bulan atau bulan-bulan itu, tak boleh. Itu namanya apa ini? Terlalu ya. Nah, contohkan saja sahabat yang disepakati, ya, sebagai manusia terbaik setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dalam sahihnya. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Jabir bin Samurah cerita bahwa ada sebagian penduduk Kufah itu melaporkan saat Ibnu Abi Waqqas radhiyallahu taala kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala yang saat itu menjadi khalifah. Laporannya besar, tukang fitnah yang ingin mencemarkan nama baik saat Ibnu Abi Waqqas. Saat Ibnu Abi Waqqas saat itu menjadi gubernur di Kufah. Yang biasa, ada yang senang, ada yang tidak. Ya, yang tidak senang, harisan sakit hati. Nah, apa itu? Singkatan. Itu sakit hati. Itu lapor sama Umar dengan laporan fitnah. Umar saat Ibnu Waqqas itu sholatnya jelek, adil, ya, tak memperhatikan kepentingan rakyat. Umar menerima laporan dari rakyatnya, ya sudah, kita urus untuk menenangkan keadaan. Saya ganti dengan Ammar radhiyallahu taala jadi Kufah. Nah, maka Ammar pun mengumpulkan fakta dan data, ya, tentang keadaan di saat itu Waqqas. Masjid-masjid dikunjungi, ya. Nah, tim sus semuanya mengatakan Kufah itu. Oh bagus, saat bagus
Soalnya bagus, ini bagus, ini bagus. Ya. Nah, ternyata setelah dikunjung ada satu masjid yang belum dimasuki oleh timnya Ammar bin Yasir. Masjidnya namanya Masjid Bani Abbas, Kufah. Terus ditanya, gimana menurut kalian saat Ibnu Waqqas selama menjabat sebagai gubernur di sini? Ya. Ternyata ada salah seorang jamaah yang bernama Usama ibnu Qatadah, yang nama kunyanya Abu Sa'dah. Kunyanya Abu Sa'dah, nama aslinya Usama ibnu Qatadah. Langsung, ya, dia berdiri. Saya mau menyampaikan keluhan. Saat Ibnu Waqqas lama-lama ongkang-ongkang kaki di kantor gubernur tidak pernah menjadi panglima perang. Nakut, Pak, sukanya nur saja, tak pernah berani perang sendiri. Ya. Yang kedua, ya, tidak adil dalam membagi. Ya. Yang ketiga, tidak adil dalam masalah hukum. Tidak adil dalam masalah pembagian PLT, masalah komponen yang lain. Tidak adil dalam masalah hukum. Ya. Nah, ternyata sholatnya tidak disinggung-singgung, nyebut masalah politik. Ya, tapi sholat itu hanya sifatnya apa ini? Khutbah saja. Saat di situ diajak ya supaya enggak lama-lama. Karena saat wallahi la tuwanna bi salat. Demi Allah, kalau engkau benar ngomong seperti itu, aku akan mendoakan kejelekan kepadamu. Nanti kamu akan aku doakan 3 kejelekan. Seperti apa ini? Kisos. Karena saya dijatuhkan 3 martabat saya. Yang pertama, ya, aku doakan supaya umurmu panjang. Nah, dalam kejelekan. Untuk mati-mati, tambah lama tambah jelek. Yang kedua, aku akan supaya kamu miskin saja umurnya. Tambah lama tambah miskin, tambah lama tambah miskin. Ini mati. Ya. Aku akan yang kedua, yang ketiga, akhirnya, yakni jadi orang yang agak penting. Ya, nah, nyata setelah itu Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengabulkan doanya Pak Ibnu Waqqas. Si Usama ibnu Qatadah atau Abu Sa'dah ini benar-benar sampai ini alisnya itu. Ya, panjang-panjang. Ya, panjang, tua, bangka, otak, gak mati-mati dia. Miskin, suka di pinggir-pinggir jalan sambil ngodai ketika yang lewat. Ya, sambil bilang, ya, aku terkena doanya saat itu. Ya, nah, apa itu? Itu kalau langsung dikabulkan. Seperti apa yang tidak? Nah, ini pengaruh menjadi wali Allah para juga. Ya, baik. Ini sebagian faedah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebenarnya faedah banyak sekali, cukuplah. Ya, seperti itu. Yang paling penting ialah bagaimana cara kita menjadi wali Allah dengan ciri-ciri yang disebutkan tadi. Bukan wali setan. Ya, tapi yang perlu diketahui juga bahwasanya wali Allah itu adalah manusia biasa. Tidak boleh kemudian
dinaikkan derajatnya menjadi apa ini? Tuhan yang disembah, yang diminta. Ya, nah, yang dimakan tuh tanah kuburan ini. Itu berlebih-lebihan. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.